Pembelian pesawat baharu Boeing oleh Malaysia. Ternyata pungli juga ada di kampung transmigrasi. Jadi ada sebuah desa Kasihan banget jadi warga Indonesia. Kasihan kenapa? Ramadan bukannya penuh dengan khidmatan ibadah, malah di Pungli berkedok THR yang terjadi telah membuat sebagian besar pengusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Pembelian pesawat baharu Boeing oleh Malaysia Aviation Group (MAG) adalah pelaburan untuk memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai pemain utama dalam industri penerbangan global. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pembelian ini turut menyokong operasi Boeing Composites Malaysia (BCM) yang menghasilkan struktur pesawat Boeing di Malaysia dan mempunyai 1,000 pekerja rakyat Malaysia setakat ini. Dalam catatan di laman media sosialnya pada Sabtu, Tengku Zafrul menambah pembelian ini selaras dengan aspirasi Malaysia untuk menjadi hub aeroangkasa serantau menjelang 2030. Pada Jumaat, MAG telah mengumumkan pemerolehan 30 pesawat baharu secara terus daripada Boeing sebagai sebahagian daripada strategi pemodenan pesawatnya. Pesanan itu termasuk 18 pesawat Boeing 737-8 dan 12 pesawat Boeing 737-10 yang dikuasakan oleh enjin CFM LEAP 1B dengan pilihan untuk 30 lagi pesawat 737. 30 guys. Pengarah urusan MAG Group, Datuk Kapten Izham Ismail berkata, pemilihan 737B dan 737-10 mencerminkan penilaian teliti terhadap strategi pertumbuhan jangka panjangnya, memastikan syarikat penerbangan itu mempunyai pesawat yang sesuai untuk memenuhi permintaan pasaran yang berkembang. Majlis pertukaran dokumen bagi pemerolehan pesawat berkenaan telah berlangsung pada Jumaat, turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wow. Sedangkan di kita sekarang itu Garuda, pesawat Garuda itu lagi ambruk-ambruknya guys, karena banyak kasus korupsi di dalamnya. Waduh, Dimas milik Malaysia nih ya, syarikat milik Malaysia ini, waduh, malah mau menambah armadanya 30 guys, 30 armada yang akan diterbangkan ke udara. Wow. Di kita amburadul sekarang Garuda. Aduh, kerugian yang ada. Gimana nih Garuda? Kayaknya Garuda nih harus belajar deh sama Mas nih. Sama-sama syarikat penerbangan kan, cuman beda nasib gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Ternyata pungli juga guys ada di kampung transmigrasi. Jadi ada sebuah desa transmigrasi yang masih sangat tertinggal secara ekonomi. Padahal desa sekitarnya baik-baik saja. Terlihat dari jalannya, rumahnya, pasarnya, serta fasilitas umum yang ada di dalamnya. Sedangkan di kampung ini tampak sepi, seperti kampung mati. Bahkan terdapat sebuah bangunan pasar yang sudah tidak beroperasi lagi. Sehingga kawasan ini dinamakan Pasar Mati. Kok bisa begini? Tanyaku dalam hati. Usut punya usut, ternyata dulunya kampung ini pernah berjaya. Namanya terdengar di mana-mana. Sampai akhirnya datang warga lokal yang berkuasa, menganggap para transmigran adalah hama. Siapapun yang bikin usaha harus bayar upeti kepada mereka. Nilainya mungkin gak seberapa, tapi kalau terus-terusan bangkrut juga. Sehingga satu persatu mereka pergi, berhenti menjalani usaha yang sedang ia geluti. Sebagian lagi memilih banting setir menjadi petani. Ternyata menjadi petani belum jadi solusi, karena hasil panennya kerap kali dicuri, yang membuatnya rugi. Kalau di tempatmu masih ada pungli gak? Tulis di komen ya. Kalau di kita itu jangan ditanya di kampungku ada pungli atau tidak, sudah pasti ada. Nggak usah ditanya, di kita tuh pasti ada. Di mana tempat kalian? Di mana tempat kalian yang bilang nggak ada pungli? Itu bohong,
bullshit itu. Bener, pungli itu di mana-mana kalau di Indonesia itu. Gua nggak percaya kalau ada satu kota, satu bandar gitu atau satu kampung yang nggak ada punglinya itu. Waduh, nggak percaya aku, nggak percaya. Gue pengen datang ke sana, bener, pengen datang gue. Iya, kalau di Malaysia gue percaya. Di sana nggak ada pungli, gue percaya kalau di Malaysia ini, karena emang nggak ada pungli. Kalau di Indonesia, siapa nggak menjadi pungli? Masyarakatnya aja pungli, apalagi pemerintahnya. Aduh, memang negara pungli memang. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kasihan banget jadi warga Indonesia. Kasihan kenapa? Ramadan bukannya penuh dengan kekhidmatan ibadah, malah dihiasi kasus-kasus. Lah, iya juga ya. Revisi RUU TNI, tentara tembak polisi, Kapolres Sabuli Anak, korupsi Pertamina, kasus pagar laut juga belum beres, PHK masal makin banyak, pengangkatan CASN diundur, ormas minta THR, rendang kuali hitam. Bentar, rendang kasus apa? Iya, bulan puasa kita disuguhi bukan beberapa ya, tapi banyak kasus gitu. Bukannya kita ceramah-ceramah agama biar tambah khusyuk, biar tambah pahalanya, malah kasus korupsi banyak, kasus ini, kasus itu, kasus polisi tembak ini, kasus TNI tembak ini, kasus ini tembak ini. Aduh, nggak selesai-selesai. Bulan puasa bukannya malah memperbaiki diri, malah memperbanyak kasus. Konoha. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini nih guys. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli. Marak terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pungli berkedok THR yang terjadi telah membuat sebagian besar pengusaha resah. Maraknya kasus organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan pungutan liar alias pungli, terutama meminta tunjangan Hari Raya THR, membuat resah para pengusaha. Polisi telah menegaskan untuk segera melapor apabila ada pemaksaan ormas dalam minta THR kepada pengusaha. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut, Presiden Prabowo Subianto minta Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli. Sedikit soal pungli ya harus dong. Presiden tadi merintahkan untuk akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya, untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu dan betul. Kasus pemaksaan ormas yang meminta THR terjadi di sejumlah daerah. Di Tangerang, Banten, seorang satpam perusahaan dianiaya anggota ormas yang meminta THR secara paksa. Sementara itu, amplop yang berisi surat permintaan THR dari berbagai ormas pun viral di media sosial. Disitulah kelemahan kita guys. Pungli di mana-mana. Pungli itu kayak apa ya? Orang minta-minta. Seperti halnya apa ya? Pengemis. Tapi dengan kekerasan guys, dengan kekerasan. Kalau nggak dibagi, dihantam lah, gini lah. Pungli seperti itulah kira-kira. Bagi takutnya ada yang nggak paham pungli itu apa ya. Ya seperti pengemis, minta-minta gitu, minta uang ke orang. Tapi kalau nggak dibagi, dihantam kah, ditusuk kah, pokoknya dengan secara apa ya, jahat lah gitulah. Dengan secara jahat lah gitu. Seperti itulah kira-kira guys gitu. Jadi gue sulit untuk mengilustrasikan gitu. Tapi sayangnya pungli-pungli seperti ini tuh kerap sekali terjadi, apalagi di bulan-bulan suci Ramadan seperti ini gitu. Awal Ramadan aja udah setat udah meningkat tuh pungli, kekerasan, kejahatan tuh meningkat kalau di kita. Pertengahan bulan puasa sampai apalagi ini terus meningkat. Jadi dari awal bulan puasa tuh udah meningkat, terus meningkat tuh sampai hari raya tuh terus meningkat. Itu udah biasa setiap tahun itu, setiap tahun, dan nggak ada yang bisa menyelesaikan sampai sekarang itu. Gue masih berharap mudah-mudahan Pak Prabowo ini, pemerintahan yang baru ini, mudah-mudahan bisa menghentikan semuanya, menghentikan tradisi-tradisi buruk yang dilakukan oleh masyarakat kita gitu. Sebenarnya bukan hanya masyarakat yang membuat pungli-pungli seperti ini. Pejabat-pejabat negara pun banyak yang seperti ini. Oknum-oknum kepolisian, oknum-oknum TNI itu juga banyak yang melakukan pungli-pungli ini terhadap masyarakat itu, terhadap pedagang, terhadap peniaga lah kalau sini, terhadap ya orang-orang bawah lah gitu. Itu banyak.
Cuman ya kalian tahu sendiri lah gitu ya. Nggak usah gue cakap, nggak usah gue bicara, kalian udah ngerti ya. Itulah kelemahan kita. Sampai sekarang belum bisa dibenahi. Entah siapa kelak yang akan bisa membenahi ini semuanya. Karena semenjak saya hidup itu memang ada. Sampai sekarang tuh masih ada kelakuan-kelakuan yang tak bermoral ini. Pengemis tapi dengan kejahatan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.